Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jalim an-namsi wa syairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa radallahi ta'ala wa syukran ala nikmatin aqli wa nikmatin syahatil badani fadlina ta'ala ila hadratil nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali bidzikri wa khususan khasatan ila mas'ul ada kitab pedoman KN awan wajib talamiti wa masyayikhna wa mu'allif kutub allati ta'lamna wa lamna sannatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab pedoman KN Wan jilid 3 ya. Yang mana untuk hari ini akan menerangkan bab yang ke-7 dari kitab pedoman KN Wan jilid 3. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid-dharain amin. Bab yang ke-7 dari kitab pedoman KN Wan jilid 3 menerangkan tentang struktur organisasi NU yang awal ya. Ini menerangkan tentang struktur organisasi Nahdlatul Ulama yang pertama. Nah, susunan pengurus besar NU yang pertama kali dibentuk pada tahun 1344 Hijriah atau bertepatan yaitu tahun 1926 Masehi itu terdiri dari Suriah. Nah, Suriah itu apa? Suriah itu adalah pimpinan tertinggi dalam organisasi NU yang bertugas yaitu untuk membina, mengawasi dan mengatur setiap kebijakan penting dalam NU. Nah, Rais Akbarnya yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Adapun wakil raisnya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan Ahyad. Adapun katib awal yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Adapun katib tsani yaitu Kiai Haji Abdul Halim. Nah, Akwan yaitu pertama Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz, kemudian Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Amin Abdul Syakur, Kiai Haji Amin, Kiai Haji Said, Kiai Haji Nahrawi Thohir, Kiai Haji Hasbullah, Kiai Haji Syarif, Kiai Haji Yasin, kemudian Kiai Haji Nahrawi Amin, Kiai Haji Bisri Sansuri, kemudian Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Abdul Ubaid, Kiai Haji Abdullah Ubaid ya, Kiai Haji Dahlan Abdul Qahar, kemudian Kiai Abdul Majid, kemudian yaitu Kiai Haji Masyhuri. Nah, adapun Mustasar itu adalah tokoh yang menjadi rujukan dalam jamiah NU untuk memberikan masukan kepada para pengurus demi kemaslahatan NU. Nah, adapun mustasarnya yaitu Kiai Haji Muhammad Zubair. Kemudian yaitu Kiai Haji Raden Taha, Kiai Haji Mas Nawawi, Kiai Haji Raden Asnawi, kemudian Kiai Haji Hambali dan Syekh Ahmad Ghunaim. Nah, adapun Tangfidiyah itu apa? Yaitu pelaksana atas kebijakan
yang diputuskan oleh Dewan Suriah. Adapun Tangfidiyahnya ketuanya yaitu Haji Hasan Gipo. Adapun wakilnya yaitu Haji Soleh Samil. Sekretarisnya yaitu Muhammad Siddiq Sugeng Yudhowiro. Adapun wakilnya yaitu Haji Nawawi. Nah, adapun bendahara yaitu Haji Muhammad Burhan dan Haji Ja'far. Nah, organisasi Nahdlatul Ulama itu didirikan dengan tujuan apa? Yaitu untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam aswaja, yaitu dengan menganut salah satu 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, bahkan dalam anggaran dasar pertama yaitu tahun 1927 dinyatakan bahwa organisasi tersebut untuk memperkuat kesetiaan kaum muslimin pada salah satu 4 mazhab. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan kala itu antara lain yaitu 1. Memperkuat persatuan ulama yang masih setia kepada madhab 4. Nah, madhab 4 itu adalah rumusan hukum fikih yang dicetuskan oleh Imam Nu'man bin Thabit, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris, dan Ahmad bin Hambal. Nah, nomor 2 yaitu memberikan bimbingan tentang jenis kitab yang diajarkan pada lembaga pendidikan Islam. Nah, yang nomor 3 yaitu penyebaran ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan mazhab 4. Nomor 4 yaitu memperluas jumlah madrasah dan memperbaiki organisasinya. Adapun yang nomor 5 yaitu membantu pembangunan masjid, pembangunan mushola, dan pembangunan pondok pesantren. Nah, adapun yang nomor 6 yaitu membantu anak-anak yatim, piatu, dan fakir miskin. Nah, di dalam fasa ketiga statuen perkumpulan NU yang tahun 1933 Masehi itu disebutkan mengadakan perhubungan di antara ulama-ulama yang bermadhab, memeriksa kitab-kitab apakah itu dari kitab Ahlussunnah wal Jamaah atau kitab-kitab ahli bid'ah, menyiarkan agama Islam dengan cara apa saja yang halal, berikhtiar memperbanyak madrasah, masjid, surau, dan pondok pesantren. Nah, begitu juga dengan kondisi anak yatim piatu dan orang fakir miskin, serta memajukan urusan pertanian, perniagaan yang tidak dilarang oleh syariat agama. Nah, sekarang motif didirikannya NU. Jadi sejak didirikannya NU itu menegaskan, NU menegaskan dirinya sebagai organisasi keagamaan, yaitu Jamiah Diniyah. Nah, lebih dari itu, NU itu menegaskan dirinya sebagai organisasi keagamaan Islam, Jamiah Diniyah Al-Islamah. Bukan hanya sekedar organisasi yang didirikan untuk para pemeluk Islam untuk memperbaiki kedudukannya pada bidang tertentu seperti dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, NU itu didirikan untuk meningkatkan kualitas pribadi muslim yang mampu menyesuaikan kehidupannya dengan ajaran agama Islam serta mengembangkannya. Nah, sehingga terwujudlah peranan agama Islam dalam dan
para pemeluknya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, sebagai organisasi keagamaan, NU itu memiliki wawasan tersendiri dalam memahami, menghayati, mengamalkan, dan cara menempatkan diri sebagai pemeluk agama. Nomor 1 yaitu agama sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ditempatkan pada kedudukan paling tinggi dan dijaga keluhurannya dengan mengamalkan yang sesuai dengan kehendaknya, maksudnya kehendak Allah. Nomor 2, agama Islam sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW itu harus dipahami, harus dihayati dan diamalkan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh beliau. Nomor 3, Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai sumber dari segala ajaran Islam harus dipelajari. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai sumber dari segala ajaran Islam itu harus dipelajari melalui jalur yang dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya, yaitu melalui jalur Khulafa Rasyidin dan generasi sesudahnya. Nah, yang nomor 4, Al-Quran dan As-Sunnah harus dipahami dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya, diukur dengan prinsip-prinsip ajaran Islam sendiri dan dengan logika yang benar. Dengan bekal pembendaharaan ilmu yang cukup, jumlah dan jenisnya, dengan landasan akhlak dan niat semata-mata mencari kebenaran dari Allah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, bagi yang tidak memiliki kemampuan, syarat dan sarananya, tersedia cara untuk dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu dengan mengikuti pendapat hasil daya fikir tokoh-tokoh agama yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya. Nah, di kalangan NU itu sudah lama ya. Jadi di kalangan NU itu sudah lama terdapat kesamaan wawasan keagamaan yang sudah melembaga dan membudaya, sehingga merupakan rangkaian karakter. Bahkan kesamaan wawasan ini itu merupakan warisan ulama pendahulunya mulai berabad-abad lamanya. Nah, wawasan yang sudah membudaya ini dituangkan ke dalam tubuh NU untuk dipelihara, dikembangkan, dan diamalkan. Nah, inilah yang menjadi kekuatan yang paling utama bagi NU yang mengguncangkan sejarah. Nah, wawasan ini disebut dengan Khithah Nahdiyah, yaitu garis-garis NU. Nah, sekarang tentang konsep kembali ke Khithah. Konsep kembali ke Khithah, 1, NU sebagai Jam'iyah Diniyah, itu organisasi keagamaan, adalah wadah para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan. Antara lain yaitu berdasarkan kesadaran bermasyarakat, yaitu pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi, dan bertujuan yaitu memelihara, melestarikan dan mengamalkan ajaran Islam aswaja, menciptakan kemaslahatan masyarakat
kemajuan bangsa dan ketinggian martabat manusia. 2. Khito NU adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga NU yang tercermin dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi. Dan dalam setiap proses pengambilan keputusan berupa paham Islam aswaja dan juga digali dari sejarah pengabdiannya dari masa ke masa. Nah, yang nomor 3, dasar-dasar paham keagamaan NU bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, dan menggunakan jalan pendekatan madhab yang dipelopori yaitu oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi di bidang akidah. Nah, salah satu dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali di bidang fikih. Nah, di bidang tasawuf yaitu mengikuti antara lain Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali, dan NU mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama fitri, agama murni, bersifat menyempurnakan dan tidak menghapus nilai luhur yang sudah ada. Nah, nomor 4, dasar-dasar paham keagamaan NU tersebut menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan tawasud wal iktidal. Ya, maksudnya apa? Tengah-tengah dan lurus. Tasamuh, maksudnya apa? Toleran. Tawazun, maksudnya keseimbangan, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang nomor 4, dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU itu membentuk perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai keikhlasan, mendahulukan kepentingan bersama, persaudaraan, persatuan, saling mengasihi, budi pekerti luhur, kesetiaan, amal, dan prestasi kerja, ilmu pengetahuan, dan para ahlinya siap menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kebaikan umat manusia. Nah, kepeloporan dalam usaha mempercepat perkembangan masyarakat dan kebersamaan di tengah kehidupannya berbangsa dan bernegara. Nomor 6 yaitu ikhtiar atau usaha yang dilakukan NU meliputi antara lain yaitu peningkatan silaturahmi, peningkatan di bidang keilmuan, pengkajian, pendidikan, penyebar luasan agama Islam, pembangunan sarana peribadatan, pelayanan sosial, peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah. Nah, yang nomor 7, ulama sebagai mata rantai pembawa paham Islam aswaja selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas, dan pembimbing utama jalannya organisasi. Nah, sedang untuk menangani kegiatan-kegiatannya ditempatkan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nomor 8, sebagai organisasi kemasyarakatan, NU senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia dan aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa. Nah, sebagai organisasi keagamaan ya, NU itu merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan,
toleransi, dan hidup berdampingan dengan baik sesama umat Islam maupun sesama warga negara yang berbeda agama. Untuk mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis. Nah, sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan, NU senantiasa berusaha secara sadar menciptakan warga negara yang menyadari hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara. Nah, sebagai Jamiah NU itu secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun. Nah, dalam hal warga NU menggunakan hak politiknya harus dilakukan dengan tanggung jawab, sehingga dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, taat hukum, mampu mengembangkan mekanisme musyawarah mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama. Nah, nomor 9, perwujudan khitah NU dengan seizin Allah terutama tergantung kepada semangat pemimpin dan warga NU. Itu cita-cita hanya akan tercapai jika mereka benar-benar meresapi dan mengamalkan khitah NU ini. Nah, sekarang tentang ciri diniyah dalam NU. Ciri diniyah atau keagamaan NU itu tercermin pada beberapa hal. Satu, yaitu didirikan karena motif agama, bukan karena dorongan politik, ekonomi, atau lainnya. Dua, berlandaskan keagamaan, sehingga segala sikap, tingkah laku, dan watak perjuangannya itu sejalan sesuai ajaran agama. Nah, nomor 3, bercita-cita memuliakan Islam dan semua pemeluknya menuju rahmatan lil alamin. Nah, nomor 4, yaitu menitik beratkan kegiatan pada bidang keagamaan seperti masalah ubudiyah, dakwah, dan sebagainya. Nah, sedang kegiatan di bidang yang lain sekedar dukungan dan syarat perjuangan keagamaan. Nah, sekarang tentang konsep dakwah NU ya, tentang konsep dakwah Nahdlatul Ulama. Nah, dalam pendekatan dakwahnya, NU itu lebih banyak mengikuti dakwah model Wali Songo. Nah, Wali Songo yang dikenal oleh masyarakat Jawa adalah sebagai berikut. Satu siapa? Yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim ya, atau dikenal dengan Maulana Maghribi. Nah, beliau itu merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari Gujarat, India, itu menurut satu versi. Nah, Maulana Malik Ibrahim itu wafat pada tahun 882 Hijriah atau bertepatan tahun 1419 Masehi. Dan beliau dimakamkan di Gresik. Nomor 2 yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat, menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Beliau itu merupakan arsitek pembangunan Masjid Demak. Nah, ketiga yaitu Sunan Derajat atau Syarifuddin, putra dari Sunan Ampel. Beliau itu menyiarkan agama di Lamongan dan sekitarnya.
seorang sunan yang sangat berjiwa sosial. Nomor 4 yaitu Sunan Bonang atau Maktum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Beliau menyiarkan Islam di Tuban, Lasem, dan Rembang. Sunan yang sangat bijaksana. Nah, nomor 5 yaitu Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said atau Joko Said. Beliau merupakan murid Sunan Bonang. Beliau menyiarkan Islam di Jawa Tengah. Beliau merupakan seorang pemimpin dan juga pujangga dan filosof. Beliau menyiarkan agama dengan cara menyesuaikan dengan lingkungan setempat. Nomor 6 yaitu Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau menyebarkan Islam atau menyiarkan Islam di Jawa dan luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. Beliau menyiarkan agama melalui seni dan budaya. Nah, nomor 7 yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Beliau menyiarkan Islam ke Kudus, Jawa Tengah. Beliau juga seorang arsitektur. Hasilnya ialah masjid dan menara Kudus. Nah, yang nomor 8 yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria yang terletak antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. Beliau itu sangat dekat dengan rakyat jelata. Nah, yang nomor 9 yaitu Sunan Gunung Jati ya, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, Sunan Gunung Jati itu menyiarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Beliau seorang pemimpin yang berjiwa besar. Jadi intinya dalam pendekatannya, dakwahnya, NU itu lebih banyak mengikuti dakwah model Wali Songo. Itu orang-orang yang kita sebutkan tadi, yaitu menyelesaikan dengan budaya masyarakat setempat dan tidak mengandalkan kekerasan. Budaya yang berasal dari suatu daerah ketika Islam belum datang, bila tidak bertentangan dengan agama, boleh terus dikembangkan dan dilestarikan. Nah, sedang budaya yang bertentangan dengan agama itu ditinggalkan. Kenapa? Karena identiknya NU dengan gaya dakwah Wali Songo. Maka Wali Songo erat kaitannya dengan Jamiah Nahdlatul Ulama. Dengan dimasukkannya bintang 9 dan lambang NU yang mencerminkan Wali 9. Sebutan bintang 9 pun diidentik dengan NU. Jadi secara garis besar pendekatan NU kepada masyarakat itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 tawasud dan iktidal, yaitu bersikap moderat, lunak yang berpijak pada prinsip keadilan, serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan kekerasan atau radikal atau tatoruf. Nomor 2 yaitu tasamo. Tasamo yaitu sikap toleran yang intinya saling menghargai terhadap perbedaan pandangan dan keberagaman identitas budaya masyarakat. Nomor 3 yaitu tawazun. Tawazun sikap itu apa? Yaitu sikap seimbang. Tawazun sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara manusia dan antara manusia dengan Allah SWT. Karena mengikut model dakwah Wali Songo itulah
NU itu dikenal sebagai pelopor kelompok Islam moderat. Nah, kehadirannya itu bisa diterima. Kehadirannya itu bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Bahkan NU itu sering berperan sebagai perekat bangsa. Nah, sekarang tentang sejarah perjalanan NU. Perlu saya ketahui bahwasanya NU itu didirikan di Surabaya, yaitu pada tahun 1344 Hijriah atau bertepatan tahun 1926 Masehi atas nama Perkumpulan Para Ulama pada masa itu. Nah, perjuangan NU itu dititik beratkan pada penguatan paham aswaja terhadap serangan aliran yang melenceng. Nah, di antara program kerja NU adalah yaitu menyeleksi kitab-kitab yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan ajaran aswaja. Nah, di samping itu juga melakukan penguatan persatuan di antara para kiai dan pengasuh pesantren. Nah, pada tahun 1937 4 orang tokoh pergerakan Islam itu berkumpul di Surabaya, yaitu untuk mendirikan organisasi Islam. Nah, siapa mereka? Mereka adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Dahlan Ahyad. Nah, keduanya dari NU. Nah, Kiai Haji Mansur, beliau termasuk dari Muhammadiyah, serta Wondo Alwiseno, beliau termasuk dari Serikat Islam. Nah, dalam pertemuan itu mereka itu mendirikan Majelis Islam ala Indonesia atau yang disebut MIAI. Nah, dalam perjalanan selanjutnya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim itu terpilih sebagai ketua Dewan MIAI. Nah, jabatan tertinggi dalam organisasi itu dijabat atau dipegang oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Nah, ketika putra Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu mengundurkan diri, nah, posisinya itu digantikan oleh Kiai Haji Dahlan Ahyad yang juga tokoh NU. Nah, selain mereka terdapat juga nama Kiai Haji Zainul Arifin yang menjabat ketua Komisi Pemberantasan Penghinaan Islam dan Kiai Haji Mahfud Siddiq dalam Komisi Luar Negeri MIAI. Namun ketika Jepang itu datang ke Indonesia pada bulan Maret yaitu tahun 1942 Masehi, semua organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik di Indonesia itu dibekukan, termasuk NU dan MIAI. Bahkan Rais Akbar NU yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Ketua Umum PBNU yaitu Kiai Haji Mahfud Siddiq itu ditahan oleh Jepang. Nah, ketika ormas-ormas dibekukan oleh Dai Nippon, perjuangan Kiai NU itu difokuskan melalui jalur diplomasi. Nah, tahun 1942 Masehi, Kiai Haji Wahid Hasyim dan beberapa kiai lain masuk ke dalam parlemen buatan Jepang yang bernama yaitu Chuo Sang-in. Nah, lewat parlemen itu pula Kiai Haji Wahid Hasyim meminta agar pemerintah Jepang itu mengizinkan NU dan Muhammadiyah diaktifkan kembali. Nah, akhirnya permintaan itu baru dikabulkan oleh Jepang pada bulan September tahun 1943.
Sehingga NU dan Muhammadiyah itu bisa kembali bergerak seperti pada masa penjajahan Belanda. Nah, perjuangan diplomasi terus ditingkatkan. Nah, hasilnya pada akhir Oktober 1993 akhirnya berdirilah Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yaitu yang disingkat Masumi. Jadi pada akhir Oktober 1943 itu berdirilah Majelis Syuro Muslimin Indonesia sebagai wadah perjuangan baru bagi umat Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, sedangkan Kiai Haji Wahid Hasyim itu sebagai wakilnya. Nah, ketika pemerintah Jepang meminta para pemuda Islam Indonesia untuk bergabung menjadi prajurit pembantu tentara Jepang, yaitu Heiho, Kiai Haji Wahid Hasyim atas nama pemimpin Masumi justru meminta agar Jepang itu melatih kemiliteran pemuda Islam secara khusus dan terpisah. Nah, pada tanggal 14 Oktober 1944 Masehi, permintaan itu akhirnya dikabulkan oleh Jepang dengan dibentuknya yaitu Hizbullah. Mereka itu dilatih kemiliteran oleh para komandan peta dengan pengawasan prajurit Jepang. Bertindak sebagai panglima tertinggi Hizbullah yaitu Kiai Haji Zainul Arifin dari NU. Nah, sejak saat itulah pondok pesantren itu menjadi markas pelatihan prajurit Hizbullah. Para santri menjadi prajurit, para putra kiai menjadi komandannya, sedang para kiai menjadi penasihat spiritual sekaligus penentu kebijakan. Nah, sementara itu di bidang politik, selain aktif dalam pucuk kepemimpinan Masumi, Kiai Haji Wahid Hasyim juga duduk sebagai pemimpin tertinggi Sumubu atau Departemen Agama, menggantikan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang berhalangan untuk berkantor di Jakarta. Nah, selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu duduk sebagai salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI yang dibentuk tanggal 29 April tahun 1945 Masehi bersama dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Maskur, dan Kiai Haji Zainul Arifin. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga bergabung sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI. Beliau itu juga termasuk salah satu perumus dasar negara dan turut serta dalam penandatangan Piagam Jakarta atau Jakarta Center ya. Jakarta Karakter bersama dengan 8 orang lainnya. Nah, di saat datang lagi bersama negara sekutu, Belanda itu mengancam agar pejuang Indonesia menyerah. Nah, NU akhirnya mengeluarkan fatwa jihad yaitu pada tanggal 22 Oktober 1945. Nah, fatwa itu dikenal dengan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Akhirnya fatwa itu mampu membakar semangat para pejuang kaum muslimin. Mereka tidak gentar untuk menghadapi kematian karena perang itu disebut perang sabil atau perang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah isi dari keputusan resolusi jihad Nahdlatul Ulama.
Isinya seperti ini ya. Resolusi NU tentang jihad fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul 2 Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda, Nica dari Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. B. Bahwa dalam menghadapi kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia Merdeka dan agama Islam. Surabaya 22/10/1945 HB Nahdlatul Ulama. Jadi itulah isi keputusan resolusi jihad Nahdlatul Ulama ketika itu. Mungkin itu saja keterangan untuk pelajaran hari ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.